Haleluya, terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat pagi Jumat pada hari Selasa pagi ini tanggal 17 Juni 2025. Kita bersyukur kepada Tuhan, hanya oleh rahmat dan anugerah Tuhan kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih ilahi. Bapak Ibu bersama saya bisa dipelihara sampai Selasa pagi ini 17 Juni 2025. Ini anugerah Tuhan yang besar dalam dunia penuh dengan tantangan, mencemaskan keadaan dunia, tidak dalam keadaan tidak baik-baik saja. Pada kemarin terjadi peperangan, sudah mulai Israel menyerang Iran, Iran menyerang kembali Israel. Oh, coba ini kalau diteruskan bisa terjadi peperangan, bisa terjadi pemicu perang dunia, saudara. Oleh itu mari kita saatnya kita mau semakin dekat dengan Tuhan, berdoa buat dunia, supaya dunia banyak bertobat, datang kepada Yesus. Sebagai contoh firman Tuhan, sebentar kita membaca pada pagi hari ini 2 Tawarikh pasal 10 ayat 1-19. Sejarah awal bangsa semula memberontak karena dipimpin oleh Rehabeam, karena Salomo sudah dipanggil sama Tuhan. Ini adalah dampaknya. Kalau seseorang karakternya tidak memiliki karakter Kristus, tidak dipimpin oleh Roh Kudus, dipimpin oleh kedagingan, ada perbedaan, ada terjadi kekacauan. Untuk itu kita minta sama Tuhan, Tuhan pimpin hidupku, supaya hidupku dipimpin oleh Roh Kudus. Minta selalu pimpinan Tuhan. Untuk itu saya, Pastor Yakub Rama, akan menyanyikan pujian. Buatlah jalanmu dalam saya, karena Tuhan satu-satunya penjunan yang sempurna. Amin. Buatlah jalanmu, amin, haleluya, dalam saya, amin, haleluya. Tuhan penjunan tanah liat, amin, haleluya. Biar kau kerjakan, amin, haleluya, turut maumu, amin, haleluya. Ku duduk diam di kakimu, amin, haleluya. Buatlah jalanmu, amin, haleluya, dalam saya. Mari kita minta pimpinan Tuhan, supaya setiap langkah hidup kita tidak berjalan menurut kehendak daging kita, tapi berjalan di dalam pimpinan Tuhan, amin, haleluya. Biar kau kerjakan, amin, haleluya, turut maumu, amin, haleluya. Ku mau duduk diam di kaki Tuhan Yesus, amin, haleluya. Di dalam kitab Mazmur 25 ayat 4 dan 5, demikianlah firman Tuhan. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku, ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku, amin, haleluya. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu, amin, haleluya. Dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari, Bapa. Engkau penjunan kami, Bapa. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala, amin, haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, amin, haleluya. Dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya, amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan,
dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Amin, haleluya. Sekarang ya Allah, kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu, Tuhan Yesus. Bapa yang sangat Ku cintai, terima kasih Bapa. Sucikanlah mulutku, hatiku, pikiranku Bapa. Pagi ini kami membaca firman-Mu Tuhan. Ampunilah semua dosaku Bapa. Sucikanlah hidupku. Terima kasih Bapa. Ku mau duduk diam di kaki Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami pagi ini siap dengarkan firman-Mu, supaya kehidupan kami dibentuk seturut dengan rencana-Mu yang sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus. Selamat pagi, hari Selasa 17 Juni 2025. Kita sudah menjalani 2 minggu lebih, saudara ya. Sudah di pertengahan bulan Juni, berarti makin mendekati kedatangan Tuhan. Biar kita makin hari kita berjalan di jalan rencana Tuhan. Jangan berjalan menurut kehendak daging, tapi biar Roh Kuduskan pimpin kita, supaya kita melangkah di dalam kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan sudah katakan tadi dalam Mazmur 25:45, ini menjadi kerinduan saya. Lalu saya minta sama Tuhan, beritahukan jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkan itu kepadaku, bahwa aku berjalan di dalam kebenaran-Mu, dan ajar aku, sebab Engkau Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Mari kita pagi ini, kita harap selalu kepada Tuhan. Kita merindu dekat dengan Yesus. Kita selalu mengandalkan Tuhan. Tuntun hidupku Bapa, supaya ku tidak berjalan salah langkah. Seperti Rehabeam, kasihan saudara, ini sejarah awal Israel memberontak karena Salomo sudah salah melangkah. Mari kita membaca firman Tuhan. Awal Salomo diberkati luar biasa, tapi akhir masa hidupnya dan terbukti nyata sampai Salomo punya istri begitu banyak, saudara, ya. Dan akhir hidupnya beda dengan Daud. Kalau Daud betul akhir hidupnya dia cinta Tuhan, kembali kepada Tuhan, tapi Salomo akhirnya dia jatuh, ya. Mari kita membaca akhirnya putranya namanya Rehabeam tidak taat kepada firman Tuhan. Mari kita membaca 2 Tawarikh pasal 10 ayat 1 sampai 19, satu pasal penuh dengan perikop pecahnya kerajaan Israel. Kemudian Rehabeam pergi ke Sihem, sebab seluruh Israel telah datang ke Sihem untuk menobarkan dia menjadi raja. Jadi Rehabeam ini saudaranya adalah putra dari Salomo, ya. Jadi harus dinobatkan menjadi raja di Sihem, ya. Segera sudah hal itu kedengaran kepada Yerobeam bin Nebat yang ada di Mesir, sebab dia melarikan diri ke sana dari hadapan Raja Salomo, maka kembali ia dari Mesir. Jadi ada 2 pemuda yang bertolak belakang, saudara, ya. Rehabeam adalah anak Raja Salomo, Yerobeam adalah murid kesayangan Salomo, ya. Jadi ini, jadi perhatikan, sama-sama ada belakangnya Beam. Anaknya adalah Rehabeam, yang satunya Yerobeam, ya. Ayat ketiga, orang menyuruh memanggil dia, lalu datanglah Yerobeam dengan seluruh orang Israel dan berkata kepada Rehabeam. Jadi Yerobeam ngomong kepada Rehabeam, anaknya dari Raja Salomo. Karena anaknya Raja Salomo, Rehabeam menjadi raja, saudara, ya. Tapi Yerobeam ini mengusulkan apa? Mari kita baca ayat yang keempat. Ayahmu telah memberatkan tanggungan kami, maka sekarang ringankanlah pekerjaan yang sukar yang dibebankan ayahmu dan tanggungan yang berat yang dipikukannya kepada kami, supaya kami menjadi hamba-Mu. Jadi Yerobeam itu usulkan, ya, tentunya bangsa Israel itu minta kepada Yerobeam supaya usul kepada Rehabeam, kasih keringanan-keringanan, ya. Karena selain mungkin pajak, mungkin soal apa yang mendapat tekanan-tekanan, ayolah sekarang dia minta kepada anaknya Rehabeam supaya bikin kebijakan aturan yang menyenangkan bangsa Israel, ya. Tetapi ia menjawab mereka, datanglah kembali kepada lusa, lalu pergilah itu. Jadi dibilang Rehabeam kepada Yerobeam, oke dah, datang lusa, ya, suruh balik lagi lusa. Nah, ya, terus berikutnya ayat ke-6, saudara. Sudah tuh Rehabeam meminta nasihat dari para tua-tua yang selama hidup Salomo mendampingi Salomo ayahnya. Katanya, apakah nasihatmu untuk menjawab rakyat itu?
Jadi Salomo dulu tuh punya tua-tua, seperti kalau di gereja ada tua-tua sidang, ya penatua, ya dia tanya, apa ini ya, menurut pendapat kamu? Minta nasihat Rehabeam kepada orang tua. Jadi nanti ada perbedaan. Rehabeam tanya kepada orang tua-tua, ya, yang dulu Salomo jadikan penasihat tua-tua bangsa Israel, ya. Terus ayat ke-7, mereka berkata kepadanya, jika engkau mau berlaku ramah, ya, terhadap rakyat itu, maka menyenangkan mereka dan mengatakan kata yang baik kepada mereka, maka mereka menjadi hamba-Mu sepanjang waktu. Jadi orang tua itu menasihatkan, ya, kalau kamu ingin disayang, baik-baik, berbuatlah baik, ya, keluarkan kata baik. Jadi menurut saya ini positif. Jadi memang kita harus baik dengan setiap orang, nggak boleh kasar, nggak boleh sombong, nggak boleh memberikan kebijakan yang memberatkan bangsa, ya. Bangsa tidak mau, saudara, ya. Jadi tua-tua ini memberikan nasihat, kalau menurut saya ini bagus, ya. Jadi baiklah supaya nanti menjadi hamba-Mu sepanjang waktu. Tapi yang mengabaikan nasihat yang diberikan para tua-tua itu, lalu yang meminta nasihat kepada orang yang muda, yang sebaya dengan dia, dan yang mendamping. Nah ini ya saudara. Jadi dia minta nasihat kepada orang muda, ya. Jadi yang tadi saya katakan minta nasihat kepada tua-tua, sekarang dia minta pandangan nasihat daripada orang muda-muda. Ada perbedaan, saudara. Yang muda bicara demikian, ayat 19. Katanya kepada mereka, apakah nasihatmu supaya kita dapat menjawab rakyat yang mengatakan kepadaku, ringankanlah tanggungan yang dipikulkan kepada kami oleh ayahmu. Lalu orang-orang muda yang sebaya dengan dia itu berkata, beginilah harus kau katakan kepada rakyat yang telah berkata kepadamu, ayahmu telah memberatkan tanggungan kami, tetapi engkau ini berilah keringanan kepada kami. Beginilah harus kau katakan kepada mereka, kelingkingku lebih besar daripada pinggang ayahku. Maka sekarang ayahku telah membebankan kepada kamu tanggungan yang berat, tetapi aku akan menambahi tanggungan kamu. Ayahmu telah menghajar kamu dengan cambuk, tapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk yang berduri. Coba ini bertolak belakang, saudara. Yang tadi tanya kepada orang tua harus berbuat baik, meringankan supaya disayang, ya, supaya nanti itu nurut, bangsa baik. Tapi tanya kepada muda sebaliknya, malah suruh hajar, dikatakan dengan cambuk yang berduri besi, saudara. Apa yang terjadi? Mari kita praktikkan ayat 12. Lusanya datanglah Yerobeam dengan segenap rakyat kepada Rehabeam, seperti yang dikatakan raja, kembalilah kepadaku. Nah ini kan Yerobeam dijanjikan oleh Rehabeam. Oke, lusa datang. Nah sekarang datang, saudara. Apa yang dikatakan? Ayat 13. Raja Rehabeam menjawab mereka dengan keras. Oh coba ini. Rehabeam menjawab dengan keras kepada Yerobeam. Ia telah mengabaikan nasihat para tua. Nah ini Rehabeam mengabaikan nasihat orang tua-tua. Lebih menuruti kepada muda. Apa? Coba kita dengar. Ia mengatakan kepada mereka menurut nasihat orang-orang muda. Ayahku telah memberikan tanggungan kamu, tapi aku akan menambahkan, ayahku telah menghajar kamu dengan cambuk, tapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk yang besi. Coba ini, saudara. Lebih nuruti nasihat kepada orang-orang muda yang lebih keras lagi, yang lebih kejam lagi. Apa reaksinya? Apa yang terjadi? Mari kita baca 15 dan sampai 18. Jadi raja tidak mendengarkan permintaan rakyat, sebab hal itu merupakan perubahan yang disebabkan Allah, supaya Tuhan menepati firman yang diucapkannya dengan perantaraan ayah orang Silo kepada Yerobeam bin Nebat. Setelah seluruh Israel melihat bahwa raja tidak mendengarkan permintaan mereka, maka rakyat menjawab raja, bagian apakah kita dapat daripada Daud? Kita tidak memperoleh warisan dari anak Isai itu masing-masing ke kemahmu, hai orang Israel. Uruslah sekarang rumahmu sendiri, hai Daud. Maka pergilah suruh orang Israel itu ke kemah. Coba ini kesel, saudara, karena ternyata dijawab oleh Rehabeam keras, ya, seperti yang disampaikan tadi, cambuk yang dengan besi. Marah Israel, dia pulang ke rumah masing-masing. Terus ayat 17, sehingga Rehabeam menjadi raja hanya atas orang Israel yang diam di kota Yehuda. Jadi ternyata ini sejarah awal, sejak Rehabeam memberikan kebijakan yang keras kepada bangsa Israel, banyak mereka mayoritas tidak setuju dan mereka kecewa, dan yang nurut hanya Israel yang di kota Yehuda. Ayat 18 yang terakhir, perhatikan. Kemudian Raja Rehabeam mengutus Hadoram yang menjadi kepala Rodi, tapi orang-orang Israel melontari dia dengan batu sehingga mati. Bahkan Raja Rehabeam hampir-hampir tidak dapat menaiki keretanya untuk melarikan diri ke Yerusalem. Terjadi pemberontakan. Ayat 19 yang terakhir. Demikianlah mulanya orang Israel memberontak terhadap keluarga Daud sampai hari ini. Amin. Demikian firman Tuhan. Nah ini saudara, sejarah bahwa sejak Rehabeam memimpin bangsa Israel menjadi raja, jadi mulai kacau bangsa Israel. Jelas di sini kita belajar, mari setiap apapun kebijakan,
Setiap apapun yang kita kerjakan, tanyalah kepada Tuhan. Mintalah hikmat pimpinan Roh Kudus, supaya kita tidak menurut kehendak daging. Dia minta, dia minta nasihat kepada yang salah. Sebenarnya dia minta nasihat kepada orang, kepada Tuhan Yesus, kepada Bapa di sorga, kepada Tuhan. Minta petunjuk, seperti firman Tuhan tadi dalam Mazmur 25:45. Tunjukkan jalanmu kepadaku ya Tuhan. Bawa aku di dalam kebenaran firman-Mu, supaya langkah-langkah hidup kita tidak berjalan-jalan yang salah. Demikian mari Bapak Ibu, sebelum Bapak itu bekerja, belum berbisnis, belum melakukan aktivitas, tanya kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, minta pimpinan Tuhan. Jangan minta pimpinan kepada manusia, tapi nomor satu, minta pimpinan Tuhan. Biar Roh Kudus tentukan setiap langkah hidup kita, supaya kita tidak berjalan yang salah, tapi berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Buatlah jalanmu, amin, haleluya, dalam saya, amin, haleluya. Tuhan Yesus penjunan, amin, haleluya. Ku tanah liat, amin, haleluya. Biar kau kerjakan, amin, haleluya. Turut mau, amin, haleluya. Ku mau duduk diam di kaki Tuhan Yesus, amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuntun hidupku, biar sepanjang hari ini adalah hari yang diberkati Tuhan. Tuhan Yesus bersama kita semua. Haleluya. Turut mau, amin, haleluya. Ku mau duduk diam di kaki Tuhan Yesus, amin, haleluya. Ku mau duduk diam di kaki Tuhan Yesus, amin. Selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua, berjaga dan berdoa, dan minta pimpinan Roh Kudus, supaya Roh Kudus tuntun setiap langkah kita, melangkah di dalam rencana Tuhan yang sempurna. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi. Haleluya. Puji Tuhan.